malam ini kita mau sama-sama lihat apa sih sebenarnya storytelling dan kenapa itu menjadi penting dan bagaimana kita bisa membuat suatu cerita yang bisa kita gunakan dalam pengembangan usaha kita. Aku senang banget sebenarnya ketika dari tim Yaga Hoster minta saya untuk bawain materi tentang storytelling. Karena oke, kita mungkin kenalan dulu ya. Hai semuanya, nama saya Geraldine Christina. Saya co-founder dari shestars.id, komunitas entrepreneur perempuan. Kami punya misi dan visi bahwa pemberdayaan perempuan bisa dilakukan di leverage lewat kewirausahaan. Saya sendiri seorang mompreneur, dan saya sangat menyukai dan sangat passionate di bidang marketing dan branding. Dan itu pun yang saya lakukan di keseharian saya di shestars.id. Saya lebih fokus ke branding, pengembangan platform digitalnya, kemudian pengembangan program dan juga komunitas. Dan saya adalah a story lover. Saya adalah penyuka cerita dari kecil. Jadi ketika dari Niaga Hoster mau membawa, Mbak tolong dong apa ya kalau temanya kalau storytelling. Ini aku senang banget, karena saya senang banget cerita, dan dari kecil itu, saya nggak pernah lepas dari yang namanya buku cerita. Sebelum tidur pasti saya baca buku cerita dulu, ketika saya makan siang sendirian, nggak ada orang, saya pasti akan siapin buku cerita dulu sambil saya makan, itu menunjukkan, apa ya, saya benar-benar suka banget sama yang namanya cerita waktu kecil. Karena waktu kecil saya nggak boleh kemana-mana sama orang tua saya, jadi saya punya banyak waktu untuk baca cerita, dan melalui cerita-cerita itu, saya merasa bisa pergi ke suatu tempat, merasakan hal yang berbeda, mendapatkan experience yang berbeda, dan itu terbawa sampai saya dewasa. Saya membuat segala sesuatu itu menjadi cerita karena apa? Apa ya? Kalau saya lihat juga ya koleksi buku saya itu lebih banyak buku cerita daripada textbook, dan itu mempengaruhi cara saya belajar. Ketika saya mempelajari sesuatu, saya mencoba membuat ilmu atau data yang ada di textbook menjadi sebuah cerita supaya saya lebih mudah memahami dan mengingatnya, pakai sampai saat ini. Jadi, saya senang banget kalau disuruh sharing mengenai storytelling, jadi malam ini kita mau cerita-cerita aja ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga selesai dari acara ini kita sama-sama dapat gambaran nih, storytelling itu seperti apa. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari satu quotes yang ini sangat saya yakini. There is nothing new under the sun, so try to get off the shadow. Sebagai pebisnis ya, dan saya juga lumayan lama juga bergabung dengan komunitas dan ngobrol langsung dengan para entrepreneur. Ada satu hal yang pasti semua orang setuju. There is nothing new under the sun. Nggak ada produk yang berbeda yang dikeluarkan saat ini. Kalaupun ada sesuatu yang baru, inovasi yang baru, itu adalah produk lama yang kemudian ditambahkan fiturnya, ditambahkan fungsinya, ditambahkan gunanya. Tapi tetap aja ketika kita nengok ke kompetitor, ke brand lain, mereka sediakan juga produk yang sama. Jadi nggak ada yang baru di dunia ini. Tapi gimana caranya supaya kita berbeda? Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari bayangan? Kita harus bisa stand out, kita bisa stand out beda dari yang lain melalui apa? Melalui pengemasan. Pengemasan dalam bentuk apa? Salah satunya bentuknya cerita. Jadi melalui cerita kita bisa menarasikan fitur produk kita, brand kita dengan cara yang berbeda dari brand lain. Nah, ini akan kita nanti ya sama-sama diskusi ke belakang sama-sama. Ada lagi yang kedua yang menekankan pentingnya story bagi bisnis. Jadi story itu nggak melulu hanya soal cerita aja, tapi sekarang pun mulai diaplikasikan oleh para pebisnis baik yang besar ataupun kecil untuk bisa mengemas cerita produk mereka dengan lebih baik. Karena marketing is no longer about the stuff that you make. Kita nggak bisa ujuk-ujuk menjejalkan informasi produk kita ke orang lain. Sebagai sales kita cerita, "Bu, saya punya ini, produk saya bisa ini." Saat ini udah nggak bisa lagi karena apa? Customer akan kabur, kita akan kabur kalau tiba-tiba dijejalin cerita seperti itu. Karena orang akan lebih tertarik sama yang namanya story, sama yang namanya cerita, dan ini adalah tips dari Seth Godin, seorang marketer terkenal dunia. Nah, jadi kalau dia udah proven ya saya sih percaya aja. Dan setelah saya pelajari mengenai storytelling, pun saya baru memahami, oh iya benar juga ya, emang besar banget manfaatnya storytelling dalam bisnis, dan kita sama-sama lihat ya malam ini teman-teman,
By the way, kalau saya ngomongnya kecepatan bilang aja ya. Saya kebiasaan nih. Oke, kita mulai masuk ke materi. Tapi saya mau bagi dulu ke teman-teman supaya teman-teman merasakan the power of story. Kenapa story itu sangat mempengaruhi kita. Ini ada satu cerita. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Teman-teman, kita ini kan selalu ingin berguna, membantu orang lain, atau paling nggak meringankan beban mereka yang ada di sekeliling kita. Betul nggak? Nah, kami punya satu ide sederhana yang semoga bisa jadi kebiasaan baik yang menular, dan akhirnya banyak orang jadi terbantukan karenanya. Begini caranya. Setiap habis makan dan minum di luar, kami ingin mengajak kalian untuk selalu menumpuk semua piring dan mangkok yang sudah kalian selesai gunakan di tengah meja. Udah, itu aja. Gampang kan? Loh, kenapa? Mungkin kamu bertanya. Buat kami, alasan utamanya adalah karena dengan sedikit saja usaha dari kita sebagai pelanggan, kita bisa sangat membantu para pramusaji yang sudah bekerja keras melayani kita. Pelayanan juga jadi cepat, ringkas, dan efisien karena meja akan jadi bersih dalam satu tarikan. Bekerja di industri pelayanan tidaklah mudah. Pekerjaan yang penuh interaksi dengan berbagai macam pelanggan pasti sangat melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Dengan membiasakan tumpuk di tengah, ditambah sebuah senyuman dan ucapan terima kasih, pasti akan ada rasa penghargaan dan empati yang dirasakan mereka-mereka yang melayani kita. Sesuatu yang gampang, bisa dilakukan kapan saja di mana saja, dan dampaknya besar buat orang lain. Mau coba? Oke. Itu tadi video karya Ko Edward Suhadi, salah satu storyteller yang saya kagumi juga di Indonesia. Jadi ini mungkin sempat viral di tahun 2018 kalau saya nggak salah ingat. Ada namanya gerakan tumpuk di tengah, di mana ketika kita makan di restoran, kita menumpuk piring-piring kosong kita, gelas kosong kita di tengah, supaya apa? Supaya pelayan bisa lebih mudah membersihkan mejanya. Jangan lupa sambil mengirimkan juga senyum kita dan ucapan terima kasih atas servis yang mereka berikan. Dan setelah menonton video ini, saya merasa relate sama ceritanya. Iya bener juga ya. Kok saya juga kalau lagi makan di restoran ngeliat sekeliling itu berantakan, rasanya emang nggak nyaman. Dan saya pun ngerasa, aduh banyak banget ya kerjaan tambahan yang harus dilakukan oleh pelayan di restoran tersebut. Dan hanya dengan menyaksikan cerita ini, video ini, itu langsung meng-encourage saya, langsung menginspirasi saya untuk melakukan gerakan yang sama. Dan ini nggak dilakukan hanya oleh saya, ternyata banyak banget ribuan orang yang di luar sana yang setelah menonton video ini melakukan gerakan yang sama. Inilah the power of story. Hanya dengan cerita kita bisa menggerakkan ribuan orang, kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi besar banget pengaruh cerita bagi kita sebagai manusia. Karena ini aku mau share sedikit aja sains di balik storytelling ini. Ternyata aku pun juga baru tahu manusia itu memang diprogram untuk bereaksi terhadap cerita. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, otak kita itu langsung menyala ketika kita terpapar oleh suatu cerita. Dan ketika otak kita menyala, sel-sel otak di dalam kita menyala ketika mendengar cerita atau melihat sebuah cerita, kemudian sel-sel otak tersebut saling terkait bersamaan. Dan ketika sel otak tersebut saling berkaitan secara bersamaan, itu akan men-trigger men-trigger otak untuk mengingat sesuatu lebih mudah dan lebih lama. Jadi pesan yang masuk ke otak kita kalau disampaikan melalui cerita itu akan bisa diingat dan dipahami lebih mudah dan lebih lama di otak kita. Dan ini terbukti, mungkin aku waktu kecil ya sering banget dibacain dongeng sama mama saya. Mungkin gara-gara itu saya jadi suka cerita ya. Saya dibacain dongeng, misalnya Si Kancil atau The Red Riding Hood, gadis penjual korek api, banyak banget cerita-cerita yang menceritakan moral yang baik, yang kemudian masih saya ingat sampai saat ini, padahal saya diceritainnya di waktu SD. Jadi memang yang namanya cerita itu lebih mudah dan lebih lama untuk diingat oleh otak manusia. Ini sains yang bagus banget, dan juga ada tambahan lain sih. Ternyata mendengarkan cerita itu juga merilis yang namanya hormon oksitosin, itu adalah yang namanya love hormone ya, yang biasanya dimiliki ibu yang baru melahirkan. Nah ini apa sih ngaruhnya ke bisnis kita atau ke kebiasaan kita?
ketika kita mengeluarkan hormon ini, kita akan lebih cinta dan lebih care sama hal tersebut. Jadi cerita yang masuk ke kita akan inget terus, kita care terus, kita peduli terus, dan akhirnya apa? Jadi masuk ke alam bawah sadar dan kita jadi cinta sama cerita tersebut. Bayangkan kalau cerita tersebut adalah produk kita, apa konsumen nggak makin cinta nih kalau ternyata cerita produk tersebut, visi tersebut dikemas dalam bentuk cerita yang relatable dengan kehidupan kita. Jadi itulah the power of story. Nah, sekarang storytelling itu apa sih? Kita mungkin biar lebih mudah, kita lihatnya seperti ini aja ya. Storytelling adalah informasi yang ditampilkan dalam bentuk narasi, dalam bentuk cerita. Dia nggak hanya sekedar kata-kata, tapi dia punya cerita yang memotivasi tim, yang memotivasi konsumen untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya sekedar iklan, storytelling itu menceritakan brand kita itu apa sih, nilai apa sih yang mau ditawarkan oleh brand kita, dan storytelling itu nggak melulu tentang brand kita loh, tapi lebih fokus pada siapa ke customer kita, siapa mereka, apa kebutuhan mereka, cerita apa sih yang mereka punya sehari-hari, sehingga cerita kita tersebut, narasi kita tersebut bisa memiliki unsur emosi yang pastinya lebih bisa membangun relasi ya. Ketika kita sudah menyentuh yang namanya emosi, itu yang namanya hubungan pasti lebih mudah untuk terbangun. Dan storytelling itu ada yang namanya beginning, crisis, and resolution. Jadi itu benar-benar satu rangkaian cerita, satu rangkaian narasi yang saling terhubung, dan ada interaksi antara customer dengan brand. Karena itu tadi ada cerita yang relatable antara brand dan customer. Jadi nggak hanya sekedar sales pitch, nggak hanya sekedar, apa ya aku bilangnya ya, omongan sales yang nggak relate sama kita, yang kayak tadi saya bilang, saya punya produk A, B, C, D, kegunaannya ini. Nggak hanya sekedar itu, storytelling itu benar-benar satu rangkaian hal, satu rangkaian, yang nanti kan kita pelajari ya, satu rangkaian cerita, narasi yang menceritakan fakta, yang menceritakan data dengan cara yang relatable dengan pendengarnya. Nah, ini rumus yang lebih mudah diingat lagi sih aku rasa ya, mengenai apa itu storytelling. Jadi storytelling itu adalah fakta, figur, data yang kita punya, yang dimiliki oleh produk kita, yang diceritakan dengan narasi yang bagus dan ditambahkan dengan bumbu. Kenapa bumbu? Coba deh, seperti gosip ya, makin digosok makin sip, itu kata orang-orang. Nah, cerita kita pun harus ditambahi bumbu-bumbu yang menarik, bumbu-bumbu yang relatable dengan kehidupan pendengar, dengan kehidupan customer kita, supaya apa? Supaya core message yang mau kita sampaikan itu lebih mudah untuk dipahami dan diingat oleh customer kita. Atau kalau mau lebih singkatnya lagi, storytelling itu apa sih? Storytelling itu ingat aja deh 3 kata ini. Truth well told. Data, fakta, kenyataan yang dinarasikan dengan baik sehingga bisa diterima dengan baik oleh pendengar, oleh audiens, dan oleh customer. Itulah yang namanya storytelling. Nah, kenapa storytelling itu important dalam dunia usaha, dalam bisnis? Jadi saat ini pebisnis mau yang besar, mau yang kecil, itu mereka tujuannya satu sih. Mereka mau banget paham bagaimana sih customer itu mengambil keputusan. Bagaimana customer memutuskan untuk membeli sesuatu, memutuskan dari sekian banyak pilihan, ini yang mereka pilih. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya, atau bagaimana kita bisa mempengaruhi proses tersebut sehingga customer lebih memilih produk kita dibandingkan produk yang lain. Ini contohnya ya, kalau teman-teman masuk ke marketplace, misalnya ke Tokopedia atau Shopee, kita ketik keyword sambal karena kita nyari sambal. Itu langsung muncul berbagai merek brand sambal dengan berbagai rasa, berbagai macam harga. Nah, itu gimana cara kita memutuskan kita mau beli yang mana ya? Mau beli yang mahal kah? Mau yang beli yang branded kah? Mau yang beli free ongkir kah? Nah, proses pengambilan keputusan tersebutlah yang ingin dipelajari dan dipengaruhi oleh para pebisnis. Inilah makanya, dan salah satu caranya adalah melalui cerita ini, melalui narasi, melalui story. Jadi disinilah pentingnya storytelling dan story bagi para pebisnis. Oke, tadi kita udah paham, kita udah tahu lah ya storytelling itu apa dan kenapa itu penting. Kenapa cerita itu menjadi segitu pentingnya di dunia usaha saat ini. Sekarang pertanyaan berikutnya,
cerita seperti apa sih yang bisa digunakan untuk mempengaruhi konsumen, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan customer. Nah, ini part yang aku suka sih. Kita coba take a tour dan lihat contoh-contoh iklan yang ada ya. Oke, yang pertama ada iklan dalam bentuk poster ya, di print ads dalam bentuk foto, cerita dalam bentuk foto yang dikeluarkan oleh People in Need, sebuah yayasan lembaga kemanusiaan untuk imigran. Mungkin kira-kira teman-teman nih melihat gambar ini udah mulai melihat foto ini udah mulai dapat gambaran nggak? Kira-kira cerita apa yang mau dibangun? Dan action apa sih yang mau diambil, yang mau disuruh oleh si pemilik iklan? Jadi ini adalah gambar refugee di Afrika yang dia pose seakan-akan lagi pose high fashion dengan memegang sebuah handbag. Kita lihat harga handbagnya Euro 32, sedangkan food for a week di negara asal mereka di Afrika itu Euro 4. Bayangkan betapa kontrasnya harga handbag dan harga biaya hidup mereka, biaya makan mereka untuk 1 minggu. Jadi tanpa banyak cerita, tanpa apa, kita bisa langsung merasakan idenya bahwa oh oke, ternyata harga handbag saya itu misalnya 32 euro itu anggaplah 500.000. Ternyata 500.000 yang saya gunakan untuk satu handbag itu bisa menghidupi bisa membiayai makanan seseorang selama berapa minggu ya. Selama 2 bulan ya. Oh, ternyata tas saya yang harganya 10 juta ini bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih layak untuk untuk para imigran ini. Jadi ada ide, ada emosi yang kemudian yang coba dipengaruhi oleh cerita yang ada di foto ini, dan kemudian meng-encourage para pembacanya, para audiensnya untuk menyumbangkan uangnya untuk para refugee. Next nah ini mungkin teman-teman dulu ya walaupun Joska kontroversial, tapi mungkin teman-teman pernah terpapar ya sama konten-kontennya Joska yang waktu itu emang keren-keren banget. Nggak bisa dipungkiri di bidang finance, Joska yang pertama membuat sesuatu yang tadinya kaku, financing, menjadi sesuatu yang relatable melalui cerita. Dan yang paling viral saat itu adalah tentang biaya kelahiran ya, biaya persalinan dengan angka yang fantastis, yang mungkin untuk beberapa orang ini nggak masuk di akal, tapi ternyata untuk di beberapa kalangan ini emang benar seperti ini. Jadi, dan apalagi dengan ide persalinan yang pasti relatable ke semua orang, relatable ke audiensnya di usia sesuai dengan target marketnya Joska. Dan ketika cerita ini viral, terjadi perdebatan di kolom komen, ya banyak yang setuju, banyak yang nggak setuju, banyak yang mencela, tapi pada akhirnya bad publicity is a good publicity mungkin di dunia itu ya. Nama Joska menjadi terangkat, makin banyak orang yang penasaran sama servisnya Joska saat itu. Kemudian ada contoh lagi, nah ini video. Oke Kak, jadi gue punya aplikasi yang lo pegang sekarang, itu bisa ngecek nomor cowok lo di save dengan nama apa sama orang lain. Coba lo masukin nomor cowok lo sekarang. Loh, kok ada nama Baby Zen sih? Aku aja nggak namain Baby Zen loh. Lo liatin nomor kamera dong. Kira-kira siapa yang namain dia Baby Zen? Atau mungkin dia selingkuh? Parah. Mau cek nomor cowok kalian kayak aku tadi? Download Get Kontak aja. Oke, nanti saya dikira endorse lagi. Enggak. Jadi, saya waktu main TikTok sering banget lihat iklan ini. Sebenarnya iklannya sederhana aja, ceritanya sederhana aja tentang muda-mudi dengan problem percintaannya mereka yang sebenarnya juga sederhana aja. Tapi itu relatable ke audiensnya. Dan tanpa harus hard selling, mereka menawarkan sesuatu yang mungkin memang mereka customer-nya perlukan ya untuk cek untuk cek kontaknya, untuk cek kontak orang-orang terdekatnya melalui aplikasi ini. Jadi melalui cerita ini saya sampai biasanya iklan saya lewatin aja. Tapi karena di bentuknya cerita saya jadi liatin sampai habis, sampai ke CTA-nya bahkan download Get Contact aja. Jadi inilah cerita-cerita yang menurut saya oke nih sebenarnya cerita seperti inilah yang memang dicoba dibangun oleh para pemilik usaha. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih untuk membuat cerita yang baik, cerita yang bisa menceritakan produk kita, visi, ide kita tuh dengan baik. Jadi ada 5 prinsip di bisnis storytelling yang mungkin bisa yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama ada simplicity. Dalam bercerita,
Prinsipnya sih satu seperti ini ya, ide yang baik, ide yang kita sampaikan harus bisa langsung menyasar intinya dan harus bisa memorable. Bayangkan kalau pesan atau cerita yang kita sampaikan itu panjang dan ruwet, pasti kita nggak akan paham, membaca atau pendengar nggak akan memahami sebenarnya inti ceritanya apa, dan yang paling penting itu nggak shareable. Coba deh teman-teman kalau lihat yang paling banyak di-share itu apa? Biasanya quotes, apalagi ya, tagline yang lucu-lucu. Nah, kalau pesan yang kita sampaikan itu ruwet, mereka nggak akan share, pesan kita nggak akan jadi viral dan malah nggak tersampaikan, pesan utamanya. Jadi prinsip yang pertama adalah simplicity. Ini contohnya ada iklannya Dove yang terbaru, dalam rangka pandemik mungkin ya, "Courage is beautiful." Jadi pendek aja tapi, meaningful. Lalu berikutnya, prinsip yang kedua ada yang namanya emosi. Nah, iklan yang penuh emosi ini aku selalu teringat, pasti aku selalu, relate ke iklan-iklan Thailand. Entah kenapa mereka kalau bikin iklan tuh bikin nangis bombay ya, itu keren banget sih. Jadi, mereka sangat memainkan yang namanya emosi, sangat memainkan yang namanya apa ya, mereka mau pesannya itu langsung menyentuh hati. Karena apa? Kalau udah menyentuh hati, itu biasanya orang langsung peduli, orang langsung care. Jadi, langsung tertarik dengan, "Oh iya, ini bener." Karena mereka punya emosi yang sama dengan yang tampilkan di ceritanya. Jadi, dalam cerita yang kita buat itu penting banget untuk punya unsur emosi untuk bisa membuat, apa ya, men-trigger para pembacanya, pendengarnya itu merasakan emosi yang sama. Lalu prinsip yang ketiga, ada yang namanya konflik atau kontras. Ini maksudnya apa sih? Kok ada konflik-konflik? Nah, apa ya, kita bilangnya ya, kalau sekarang gini deh, kalau di biasanya ya yang viral di Lambe Turah atau di Twitter, udah pasti nih yang ada konflik-konfliknya deh. Yang namanya konflik itu emang selalu lebih menarik perhatian, itu pertama. Tapi yang, nggak boleh kita lupakan juga, dari konflik atau kontras ini nggak hanya sekedar provokatif ya, tapi kita harus mampu menampilkan sesuatu yang beda, kita menampilkan masa depan yang berbeda, melalui cerita kita. Yang tadinya ada jadi nggak ada, yang tadinya nggak ada atau sebaliknya yang tadinya nggak ada menjadi ada melalui cerita. Salah satunya nih melalui iklannya Tesla, dia udah ngomongin future, dia udah ngomongin gas. Enggak, kita nggak perlu gas, untuk pergi kita nggak perlu gas, kita cuma perlu listrik. Jadi, sesuatu yang nggak ada dibuat menjadi ada melalui cerita ini. Jadi ada yang namanya konflik atau kontras. Lalu berikutnya, prinsip yang keempat ada yang namanya common ground atau mungkin kita bilangnya kesepakatan bersama ya. Jadi kesepakatan bersama ini, kita dalam dalam cerita kita, itu harus relatable dengan banyak orang. Kita harus bisa membuat orang ngangguk-ngangguk, "Iya nih, bener banget nih, yang dibilang sama cerita ini." Ada yang namanya kesepakatan bersama, ada yang namanya, eee fakta yang dirasakan bersama. Jadi, contoh ya yang ada di, iklannya lagi-lagi aku ambil dari karyanya Ko Edward Suhadi yang selalu ada nasi telur ceplok, ini keluar waktu awal pandemik, waktu itu pernah sempat ada panic buying karena mau PSBB yang pertama. Tapi di sini, ketika dia melihat ada fenomena seperti itu, dia kemudian lihat, ada nggak sih sesuatu yang relatable ke banyak orang? Yang semua orang punya? Oh iya ada, yang namanya telur di rumah. Jadi dia pakai objeknya telur dan kemudian buat cerita mengenai, panic buying di sekitaran telur ini, dan akhirnya cerita ini pun menjadi viral. Jadi kita harus punya unsur atau prinsip cerita kita ini memang relatable ke banyak orang. Kita harus membangun suatu kesepakatan bersama dalam cerita kita. Lalu yang terakhir, yang prinsip yang kelima ada yang namanya well told. Dinarasikan dengan baik, diceritakan dengan baik. Karena, ide ataupun produk, feature, ataupun visi yang baik kalau nggak dinarasikan dengan baik, nggak diceritakan dengan baik, itu nggak akan kemana mana. Itu nggak akan berkembang, nggak akan viral, dan orang nggak akan paham sebenarnya idenya apa sih, karena dinarasikan dengan kurang baik, dinarasikan dengan buruk. Nah, salah satu contoh yang aku ingat sih sesuatu hal yang dinarasikan dengan baik, itu ada di iklan Bango, yang mungkin teman-teman sering lihat ya, yang, ini adalah kedelai yang sudah saya anggap anak namanya Malika. Saya juga bingung kenapa dinamain Malika ya, padahal kalau kita cari arti nama Malika, jauh banget dari yang namanya kedelai hitam. Tapi ternyata, setelah saya cari tahu Malika itu emang nama varian kedelai hitam yang dikembangkan oleh ahli Indonesia dengan,
performance-nya jauh lebih baik dari kedelai hitam yang ada sebelumnya. Jadi saya jadi tahu, oh oke, fakta bahwa kecap Bango memakai kedelai hitam Malika yang kualitasnya lebih bagus itu dinarasikan dengan baik sehingga saya jadi tahu nih, oh oke, ternyata ini ya kelebihannya kecap Bango dengan Malikanya. Nah, itu ada 5 prinsip storytelling yang mungkin banyak ahli dia berbeda-beda ya, ada yang 7 prinsip, 5 prinsip, 3 prinsip, tapi secara garis besar ini adalah 5 prinsip yang harus diketahui dan dipahami ketika kita membuat bisnis storytelling. Oke, next. Kita udah tahu prinsipnya ada 5 tadi ya, ada simplicity, coba kita ingat simplicity, emotions, conflict or contrast, common ground atau kesepakatan bersama, dan juga well told. Berikutnya, ketika kita udah tahu prinsipnya, kita udah tahu storytelling itu seperti apa, sekarang bagaimana ya kita membangun sebuah story, bagaimana kita membangun sebuah cerita, sebuah narasi yang tepat untuk usaha kita, apa aja yang harus disiapkan. Jadi ada yang namanya story framework yang terdiri dari 4 signpost. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia blogging atau copywriting udah tahu lah ya yang namanya framework ini. Tapi kita lihat lagi mengenai 4 signpost ini. Jadi untuk membuat sebuah story framework, kita bisa menggunakan 4 signpost supaya apa? Sebenarnya framework ini adalah roadmap-nya kita untuk mengetahui apa ya, ini basicnya kita untuk kayak titik mulainya ya, untuk membangun cerita, semua narasi harus dibangun di seputar 4 signpost ini. Ada yang namanya setting, ada yang namanya characters, ada yang namanya konflik, dan ada yang namanya resolution. Nah, ini kita akan pelajari sama-sama juga apa sih masing-masing arti dari 4 signpost ini. Nah, oke, yang pertama, how to build a business story. Yang pertama, kita mulai dulu dari yang namanya setting. Jadi setting ini adalah tempat di mana kita menyusun konteks dari cerita kita. Lokasinya seperti apa, tempatnya, kemudian ambience-nya seperti apa, itu kita ceritakan, kita bangun, bukan ceritakan ya, kita bangun dulu, kita susun dulu, supaya apa, nanti ketika kita membangun cerita, kita tahu kita harus mulai konteksnya tuh dari mana. Yang pertama ada yang namanya setting. Lalu yang kedua, oke kita mulai dari sini aja deh, karena itu udah ada contoh ya. Lalu yang kedua ada yang namanya karakter. Nah, karakter yang dimaksud dengan di sini adalah siapa sih yang terlibat di dalam cerita kita nantinya. Karakter ini bisa siapa aja, tapi lebih diutamakan karakter ini harus mengacu pada siapa sih audiens kita, siapa customer kita. Karakter ini bisa seseorang yang bernama, bisa sekelompok orang, bisa sebuah institusi, tapi karakter ini harus menggambarkan siapa audiens kita, harus relatable dengan audiens kita. Lalu signpost yang ketiga ada yang namanya konflik. Nah, maksudnya konflik ini apa ya? Nah, yang maksudnya dengan konflik ini adalah masalah bersama yang bisa menarik perhatian, masalah bersama yang memang dialami oleh customer kita. Apa sih yang masalah yang mereka hadapi saat ini? Masalah apa yang kira-kira bisa membuat customer peduli sama cerita kita, tertarik sama cerita kita? Nah, ini harus kita cari, kita bangun juga konfliknya apa, supaya apa? Nah, kita mulai lanjut ke signpost yang terakhir atau yang keempat namanya resolution. Karena kita mau menawarkan suatu janji, kita mau menawarkan dan menjanjikan sesuatu yang terjadi di masa depan kalau kita menawarkan dan menjanjikan sesuatu yang terjadi di masa depan dengan memanfaatkan produk kita yang kita bangun dalam bentuk big idea ini, big idea. Nah, jadi itu ada 4 signpost, ada setting, characters, conflict, dan resolution, dan tengah-tengahnya ada big idea atau solusi yang mau kita tawarkan. Solusi yang mau kita bangun supaya orang menggunakan produk kita. Jadi kita mau mempengaruhi pengambilan keputusan dengan solusi kita ini. Nah, maksudnya seperti apa sih 4 signpost ini? Kita coba sama-sama kerjain ini ya, kita buat satu framework cerita melalui case berikut. Oke. Jadi ceritanya adalah saya mau bangun saya mau launching brand green juice sehat yang terbuat dari sayur-sayuran. Nah, sekarang kita mau bangun ceritanya dari framework yang ada ini ya, contoh 4
signpost yang ada di sini. Oke, kita mulai dulu dari settingnya apa ya? Oke, settingnya kita itu sering banget setiap hari kita bekerja 8 jam di depan komputer, kemudian load kerjaan tinggi, apalagi dengan keadaan saat ini, banyak banget hal yang membuat kita stres dan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, membuat tubuh kita tegang, pikiran kita tegang, yang berujung pada burnout dan produktivitas kita menurun serta motivasi kita turun. Jadi itulah settingnya ya. Kita kerja seharian depan laptop, kemudian kelelahan dan stres dengan kerjaan. Lalu berikutnya, karakternya siapa ya kira-kira ya yang sesuai dengan target market saya? Oke, saya mau menargetkan kayaknya yang lebih rentan terhadap stres itu perempuan ternyata dari hasil penelitian. Oke, karakternya dia perempuan, kita langsung biar nggak bingung kita langsung aja sebut nama ya. Oke, karakternya namanya Monik. Usianya 30 tahun, dia sudah berkeluarga, punya anak, dia sedang semangat-semangatnya nih bekerja, sedang semangat-semangatnya membangun karir, jadi dia mengkonsumsi banyak waktunya itu untuk bekerja. Tapi dia juga sambil mengurus anaknya di rumah dan keluarganya di rumah. Nah, karakternya seperti itu, tanpa dia sadari ketika dia sibuk kerja ternyata tingkat stresnya tinggi dan dia ngerasa badannya kok belakangan mulai nggak fit ya. Dia ngerasa motivasinya menurun dan produktivitasnya menurun. Inilah karakter kita yang bernama Monik. Nah, berikutnya kita mulai bangun yang namanya konflik. Oke, masalah apa yang dihadapi Monik saat ini ya? Tadi kita udah singgung sedikit. Dia 8 jam di ruangan AC, ternyata membuat badannya itu nggak sehat, dia dalam kondisi duduk yang mungkin posisinya tidak baik, kemudian pekerjaannya menumpuk, dan dia harus mengejar target. Nah, itu semua mulai menumpuk stres di dalam tubuhnya yang berujung pada burnout serta produktivitas menurun, dan juga pada kondisi tubuh yang semakin lama kok semakin tidak fit ya. Itulah masalah yang dirasakan oleh karakter kita Monik tadi. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke resolution. Oke, sebagai pemilik produk, resolusi apa yang bisa kita buat, janji apa, masa depan apa yang mau kita tawarkan ya ke Monik tadi. Oke, semua orang pasti menginginkan untuk hidup sehat. Monik pasti pingin hidup sehat, tetap aktif bekerja, tapi memiliki pola hidup yang jauh lebih sehat, memiliki badan yang jauh lebih fit, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Nah, salah satu caranya melalui apa? Sekarang kita kembangkan big idea-nya. Oke, ternyata untuk memiliki tubuh yang sehat, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kita harus mulai menginisiasi yang namanya hidup sehat, salah satunya melalui makanan ataupun minuman. Mungkin untuk makanan, kayaknya Monik ini dengan segudang pekerjaannya dia nggak akan sempet deh masak makanan sehat dan juga makan makanan sehat, karena waktunya mungkin nggak lama, dia harus ngurus keluarga sambil bekerja. Atau ketika dia di kantor, dia nggak punya waktu lama nih untuk makan. Oke, big idea-nya adalah saya mau menawarkan dia jus yang terbuat dari sayur-sayuran, jus sehat yang kaya nutrisi, dengan rasa yang enak, dan juga kemudahan untuk diminum, untuk dikonsumsi. Jadi dia punya waktu sedikit untuk rileks sambil minum minuman yang sehat. Minum makanan yang sehat, karena ini adalah sayur-sayuran yang dibuat dalam bentuk cairan menjadi sebuah jus. Ini big idea yang mau saya tawarkan ke Monik. Nah, kemudian semua elemen tadi kita gabungkan ke dalam satu framework. Inilah framework cerita yang bisa kita kembangkan sebanyak mungkin. Kita bisa jadikan cerita ini menjadi sebuah cerita dalam bentuk audio, dalam bentuk presentasi, dalam bentuk Instagram post, dalam bentuk IG story, dan kalaupun ada suatu hal yang berbeda, maksud aku apa ya, ketika kita menghadapi customer yang berbeda, ternyata framework inilah yang kemudian bisa kita edit ya, bisa kita adjust sesuai dengan kondisi. Tapi yang pasti kita nggak boleh keluar dari framework ini, dari settingnya bahwa oh iya ternyata di kantor itu melelahkan, stres tinggi itu bisa membuat tubuh menjadi tidak fit. Kemudian karakternya, target market yang kita tuju adalah perempuan muda yang sedang aktif bekerja. Kemudian konfliknya adalah
mereka merasa burnout, kondisi tubuh tidak fit, dan motivasi mereka turun, produktivitas mereka turun, dan ini adalah big idea yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan supaya apa? Supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan mengkonsumsi jusnya kita. Nah, kita udah punya satu framework cerita nih. Kita udah punya satu rangkaian cerita yang bisa kita aplikasikan ke mana-mana. Sekarang saya mau buat ini menjadi sebuah Instagram Ads yang bisa saya sharing dan kemudian dilihat oleh orang-orang. Kita udah punya cerita, sekarang kita tinggal bagaimana sih memvisualisasikan framework ini ke dalam ads. Ini saya coba buat menjadi suatu desain ads yang sederhana banget. Teman-teman kalau punya ide yang lebih baik, silahkan ya di kolom chat, silahkan nih bikin cerita dari framework ini. Nanti kalau oke banget, ada hadiah dari shestars.id akan dikirimkan. Silahkan ya di kolom komen, teman-teman. Nah, saya coba buat seperti ini. Oke, jus saya namanya wellness juice, love your body from inside. Karena ketika kesehatan dalam tubuh kesehatan dalam tubuh kita terjaga, pastinya kondisi tubuh prima dan kita bisa bisa beraktivitas dengan baik, produktivitas kita menjadi naik. Ini adalah cerita yang dari framework tadi, kemudian saya coba aplikasikan ke sebuah Instagram Ads yang mau saya tayangkan di Instagram saya untuk mempromosikan produk saya. Nah, mulai dari gambarnya, tagline-nya, kemudian nama brand-nya, apakah sudah relatable ke framework yang tadi sudah kita buat. Ini contohnya ya, teman-teman. Nah, yang namanya story framework tadi itu bentuknya fleksibel. Mungkin kita balik lagi ke sini. Nah, di sini dibilang a story framework gives you flexibility. Karena apa? Tadi aku udah singgung sedikit juga, cerita ini bisa di-adjust sesuai dengan kondisi yang kita temukan atau dengan karakter customer yang kita temui. Tapi jangan, karena kita udah punya framework-nya nih, kita udah punya basic-nya. Tinggal bagaimana kita utak-atik aja. Oh, mungkin untuk orang-orang yang dia udah di level eksekutif, aduh mereka mah udah nggak mau lagi dia dengar-dengar yang namanya setting karakter, mereka udah paham, tapi mereka mau langsung ke resolusi. Nah, kita udah punya nih resolusi yang udah kita bangun. Atau, oh ini kayaknya orangnya dia masih awam mengenai dunia jus, mengenai dunia green juice itu seperti apa. Kita bisa mulai dari yang namanya konflik. Ini bukan suatu urutan, jadi kita bisa mulai dari setting atau mulai dari karakters, ini bisa disesuaikan, tapi kita udah punya framework-nya, kita udah punya basic-nya. Jadi ketika kita harus adjust cerita, kita udah bisa adjust dengan cepat, karena itu tadi, kita udah punya basic ceritanya nih. Dan basic cerita ini, framework ini bisa kita aplikasikan ke banyak platform, bisa dalam bentuk Instagram Ads, bisa dalam bentuk IG content, IG story, atau YouTube video YouTube, atau TikTok. Yang penting kita udah punya framework-nya, kita udah punya basic-nya, tinggal bagaimana kita mengkreasikannya dan mengemasnya. Oke, itu tadi bagaimana sebuah cerita bisa disusun dan sebuah cerita bisa disusun, bisa kita rangkai melalui yang namanya story framework dengan 4 signpost tadi. Nah, berikutnya, oke, sebentar ya teman-teman, ini kayak udah 45 menit ternyata kita ngobrol, ini udah nggak lama lagi sih, materinya sedikit lagi, kita nafas dulu, senyum dulu, untuk ya relax dulu ya untuk mencerna apa yang udah kita dapat tadi. Teman-teman mudah-mudahan juga masih keep up. Nah, berikutnya kita mau pelajari yang namanya checklist. Oke, kita udah tahu apa itu storytelling, kenapa storytelling itu penting, 5 prinsip storytelling yang harus ada dalam cerita kita, dan kemudian bagaimana kita membentuk suatu cerita melalui story framework tadi. Sekarang kita mulai masuk kayak namanya checklist. Kita udah tahu nih pakem-pakemnya apa, tapi apa sih yang harus diperhatikan berikutnya ketika kita sedang membangun atau menyusun sebuah cerita untuk usaha kita atau untuk produk kita. Oke, kita mulai satu-satu checklistnya. Yang pertama, apa sih yang harus diperhatikan saat menyusun cerita? 1, kenali audiens kita. Nah, ini penting banget. Ketika kita bercerita, kita harus tahu mereka itu siapa. Kita cerita tuh sama siapa? Sama anak-anak kah? Sama orang dewasa? Sama orang tua? Karena masing-masing audiens memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat-sifat yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi, kita harus kenal dulu nih audiensnya kita siapa. Jadi, jangan lupa untuk melakukan riset, target audiens kita itu siapa, apa saja behavior-nya mereka, apa saja karakternya mereka,
pekerjaannya mereka apa, latar belakang mereka apa, supaya cerita kita makin relatable ke kehidupan mereka. Dan juga kalau diperlukan buat yang namanya buyer persona. Jadi seperti kita tadi buat buyer persona, persona yang namanya Monik, kira-kira seperti itulah kita membuat uh, buyer persona ya. Jadi kita memanusiakan karakter tersebut dengan kita bisa aja memberikan nama, memberikan umur, memberikan pekerjaan supaya makin tergambar nih audiens kita itu siapa sih. Nah, lalu yang berikutnya adalah jangan lupa untuk tentukan pesan utama kita. Kita itu bercerita pesan utamanya untuk apa ya? Apakah untuk menjual, untuk menginspirasi, atau untuk menggerakkan suatu kelompok? Kita harus tahu dulu karena kita harus menyesuaikan ya pesan utama mau kita sampaikan apa nih, kita mau menyuruh orang melakukan apa, dan coba sampaikan pesan utama itu dalam 10 kata. Kalau bisa kurang karena less is better. Less itu lebih mudah diingat, lebih mudah untuk di-share. Jadi sampaikan pesan utama kita maksimal dalam 10 kata, kalau bisa lebih pendek lagi. Dan yang ketiga, tujuan ceritanya apa nih? Oh, oke, saya mau mendorong suatu tindakan. Saya mau memperkenalkan diri saya. Saya mau menanamkan nilai tertentu ke orang lain. Saya mau menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu. Saya ingin membagikan pengetahuan. Saya ingin mengajak orang-orang untuk belajar tentang sesuatu hal. Jadi kita tentukan juga tujuan cerita kita apa supaya kita bisa menyesuaikan jalan ceritanya seperti apa. Dan itu nanti akan berpengaruh juga yang terakhir yang namanya call to action. Pastinya dalam berbisnis ya, kita pasti punya motif tertentu, punya tujuan tertentu yang uh, kita ingin customer lakukan. Nah, itu yang namanya call to action. Dan kita harus be clear ya tentang call to action ini. Kita harus clear, kita mau setelah mendengarkan cerita kita, customer kita ini melakukan apa. Misalnya contohnya tadi yang iklan Get Contact, dia melalui cerita itu dia mau mempengaruhi pendengarnya untuk oke, kalau kamu perlu nih untuk cek kontak yang masuk di handphone kamu atau pasangan kamu atau keluarga kamu itu aman atau enggak, kamu download aja. Jadi dia nggak langsung hard selling ya. Dia menawarkan suatu solusi dengan menggunakan aplikasi mereka. Dan kita pun harus hati-hati ya mengenai CTA. Jangan ujuk-ujuk kita langsung memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimana kita mengajak mereka untuk melakukan suatu tindakan, suatu aksi setelah mendengarkan cerita kita harus kemas dengan baik juga. Nah, lalu yang berikutnya yang nomor 5 adalah pilih media cerita. Ini juga harus diperhatikan ya saat kita menyusun cerita. Kita mau cerita kita itu nanti ditampilkan secara online atau tatap muka ya. Seperti saat ini nih, kita cerita-ceritanya online aja. Atau tatap muka, ngobrol langsung. Karena pasti akan beda banget. Kalau online, oke, kita harus menyiapkan peralatan yang peralatan yang baik, supaya kita bisa tampil dengan baik secara online. Dan tentunya berbeda ya dengan tatap muka, kita harus menyiapkan seluruh badan dari head to toe untuk bisa meyakinkan atau menambah nilai credibility kita di depan orang. Dan kalau tatap muka itu pastinya ada banyak gestur tubuh yang harus kita perhatikan juga. Lalu berikutnya ada yang kita mau menampilkan cerita kita ini secara tertulis kah, secara spoken, audio atau digital, karena masing-masing memiliki teknik bercerita yang berbeda, teknik pembuatan cerita yang berbeda. Misalnya kalau audio kita mungkin bagaimana tone suara kita, dan lalu kalau digital pasti kita harus menampilkannya lewat videonya seperti apa. Jadi masing-masing memiliki teknik yang berbeda. Jadi kita pun harus memperhatikan media cerita yang kita pilih. Lalu yang terakhir, apa sih yang harus diperhatikan saat menyusun cerita? Membuat ceritanya. Jadi buatlah ceritanya semenarik mungkin dan share cerita tersebut. Buat cerita yang menarik, yang benar-benar relatable dengan customer kita, menarik perhatian, sesuatu yang ini trigger seseorang untuk beraksi. Jadi cerita kita pun menjadi shareable. Cerita kita pun menjadi sesuatu yang nih semua orang harus tahu nih, semua orang harus baca cerita ini karena lucu banget atau karena bener banget atau karena sedih banget. Jadi buatlah cerita yang menarik perhatian, yang benar-benar relatable dengan customer kita dan share. Dan aku selalu ketika kita mungkin pertama kali membuat cerita kita takut, ini kalau salah bagaimana ya? Kalau gagal bagaimana ya? Tapi kemudian saya pikir lagi, oke deh,
Ya namanya juga cerita, kayaknya nggak ada yang salah deh dari cerita, paling orang setuju atau nggak setuju aja. Tapi melalui hal tersebut kita jadi punya feedback nih, oh ternyata ceritanya saya ini nggak terlalu relatable ya sama mereka, atau ternyata bertentangan ya dengan kenyataan yang ada. Jadi cerita yang baik adalah cerita yang diceritakan. Ketika kita sudah membuat semuanya, kita udah punya story framework dan udah masukin prinsip-prinsip 5 prinsip tadi ke dalam cerita, langsung create ceritanya dan share ceritanya, dan kita lihat feedback dari orang yang membacanya itu apa. Oke, itu yang harus checklist yang harus diperhatikan saat kita menyusun cerita. Nah, sebenarnya kenapa sih kita create dan share aja ceritanya, dan bagaimana sih kita bisa membuat cerita yang baik itu seperti apa. Jadi aku ada satu quotes ini, the best storytellers step outside their world and walk in their audience shoes. Jadi memang cerita yang baik itu memang cerita yang sangat relatable ke pendengar kita, bukan ke diri kita ya, ke pendengar kita, ke audience kita, dan customer kita. Jadi kita harus sering-sering buka telinga kita sering-sering mendengarkan cerita orang, kita sering ngobrol dengan orang untuk tahu sebenarnya kehidupan mereka seperti apa sih, sebenarnya masalah yang mereka hadapi itu apa, supaya lebih banyak perspektif, lebih banyak point of view yang kita dapat, jadi cerita kita pun semakin kompleks, cerita kita semakin berkembang, dan cerita kita semakin relatable dengan customer kita. Jadi teman-teman, kita tadi mungkin flashback sedikit, kita udah tahu apa sih artinya storytelling itu dan kenapa storytelling penting dan pentingnya apa bagi bisnis. Kita udah lihat tadi 5 prinsip story, kita udah pelajari framework story supaya kita bisa menyusun sebuah cerita dengan lebih baik dan lebih terkonsep, dan kita udah lihat tadi checklist-nya seperti apa. Nah, tapi yang paling penting adalah cerita yang baik, tadi saya ulang lagi, adalah cerita yang diceritakan. Jadi silahkan teman-teman bercerita, silahkan teman-teman menarasikan idenya dan produknya dengan framework tadi, dengan prinsip tadi, sehingga ide yang kita punya bisa tersampaikan dengan baik.